Kita kan hidup di zaman yang terobsesi banget sama yang namanya flexing. Tapi, apa sih artinya flexing sekarang? Apa yang benar-benar nunjukin kekuatan di era ini? Coba deh, lupain semua yang Anda pikir Anda tahu soal kekayaan. Soalnya permainannya udah beda total. Kalau Anda dengar kata kaya, apa yang langsung kepikiran? Mobil mewah? Perhiasan mahal? Gimana kalau saya bilang, semua itu tuh peninggalan masa lalu. Cara berpikir yang udah ketinggalan zaman. Jadi, lupakan aja bayangan kapal pesiar mewah yang lagi parkir cantik di dermaga. Itu udah bukan penandanya lagi. Jam tangan super mahal yang melingkar di pergelangan tangan, itu juga bukan. Itu cara pamer gaya lama. Apalagi, ya ampun, Lamborghini sewaan cuma buat dapat postingan Instagram yang sempurna. Itu semua cuma ilusi, cuma berisik doang. Simbol status yang baru itu jauh lebih halus, lebih kalem. Nah, ini dia. Cuma satu benda fisik kecil yang nyimpan kunci ke kerajaan digital Anda. Dan di dalamnya ada angka ini, 1 juta sats. Mungkin kedengarannya gede banget, atau mungkin Anda malah belum pernah dengar sama sekali. Dan justru disitulah kekuatannya. Gini, 1 juta satoshi atau sats itu unit terkecilnya Bitcoin. Gampangnya, itu setara dengan 0,01 BTC. Jadi, ini bukan soal punya saldo bank yang wah, tapi soal kepemilikan aset digital langka yang diem-diem aja. Dan ya udah gitu aja. Itulah flex yang baru. Bukan soal pamer-pamer di media sosial, tapi soal membangun ketahanan yang nyata di dunia yang makin gak pasti. Oke, sekarang ayo kita bedah. Kenapa sih cara lama buat pamer kekayaan itu bukan cuma kuno, tapi juga bahaya? Kenapa pamer kekayaan sekarang malah jadi kelemahan? Jadi, ada pergeseran fundamental yang lagi terjadi nih. Kita lagi masuk ke sebuah era di mana pamer kekayaan secara terang-terangan itu bukan lagi tanda kekuatan, tapi justru tanda kerapuhan. Coba deh pikirin soal kekayaan tradisional atau fiat. Kekayaan itu kan terikat sama sistem yang bisa goyang kapan aja. Gampang kena tipu, rentan sama kebijakan pemerintah yang tiba-tiba berubah, dan rentan sama gejolak pasar yang bisa ngabisin semuanya dalam semalam. Jadi, bayangan kita tentang jutawan klasik, gambaran itu lagi terkikis loh. Fondasi kekayaan mereka itu pelan-pelan meleleh kena inflasi dan ketidakstabilan sistem. Mungkin kelihatannya mereka kaya, tapi sebenarnya mereka lagi berdiri di atas es yang tipis. Terus apa dang alternatifnya? Nah, sekarang mari kita jelajahi gimana paradigma baru ini justru ngebangun kekuatan yang beneran nyata dan tahan lama. Perbedaannya tuh kentara banget. Di satu sisi, ada saldo bank yang naik turun, utang yang dipamerin kayak aset, dan ribut melulu. Di sisi lain, ada tumpukan yang sunyi, nilai yang nggak bisa dicetak seenaknya, kekuatan dalam diam. Nah, ini dia intinya. Kekuatan sejati dari aset ini ada di sifat-sifat uniknya. Aset ini nggak bisa disita, nggak bisa dibekuin, dan yang paling penting, nilainya nggak bisa diturunin karena jumlahnya terbatas dan diatur oleh kode, bukan oleh keputusan segelintir orang. Inilah yang namanya kedaulatan finansial. Dan coba deh renungin statistik yang gila ini. Cuma dengan punya 0,01 Bitcoin, 1 juta sats, itu Anda udah ada di depan 99% populasi dunia. Ini bukan soal jadi miliarder dalam dolar ya, ini soal punya bagian dari aset yang benar-benar langka dan berdaulat. Dan posisi ini bukan didapat karena hoki ya, ini hasil dari pandangan jauh ke depan. Ini soal pemahaman bahwa nilai sejati itu udah nggak diukur pakai dolar lagi, tapi dari seberapa tahan banting aset yang Anda punya. Nah, ini ngebawa kita ke inti filosofis dari ide ini. Pergeseran ini lebih dari sekedar soal finansial, ini pergeseran pola pikir. Ini soal beralih dari metrik yang dangkal ke fondasi yang nggak tergoyahkan. Jadi, apa sih yang sebenarnya Anda lakuin pas ngumpulin aset ini? Anda itu bukan cuma nabung loh, Anda lagi menumpuk kedaulatan. Ibaratnya nih, Anda lagi ngambil kapling tanah digital di dunia di mana kebanyakan orang cuma nyewa kebebasan mereka dari sistem yang udah ada. Ini benar-benar berujung ke dua jalan yang berbeda. Jalan yang satu itu kerjaannya ngejar dopamin terus-terusan, pamerin utang seolah-olah itu aset. Jalan yang satunya lagi, ini permainan jangka panjang. Membangun kedaulatan pribadi dengan nyimpan nilai yang gak bisa dirusak. Pada akhirnya, pasalnya simpel tapi dalam banget. Kekayaan sejati itu nggak perlu teriak-teriak. Kekuatan sejati nggak butuh validasi dari luar. Dia berdiri sendiri, tenang dan kokoh karena nilainya itu intrinsik. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini.
Di dunia yang penuh gangguan dan kerjaannya cuma cari dopamin, posisi Anda di mana? Anda lagi mainin permainan yang rapuh, atau Anda lagi diam-diam ngebangun sesuatu yang bakal bertahan jauh lebih lama dari kita semua?